maghrib berjamaah, dan kita teruskan dengan kegiatan ta'lim wa ta'allum. Semoga amal kita dicatat menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi dzurriyyatihi wa li bani sabil kiram jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyhadus salihin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Hamid Al-Ghazali, Syekh Yazid Al-Bustami, wa Syekh Junaid Al-Baghdadi, wa Syekh Harun Al-Sabandi, wa Syekh Hasan Al-Basri, wa Syekh Sufyan Al-Thawri, wa Syekh Ibrahim bin Adham, wa Syekh Haram Al-Adawiyah, wa Syekh Marwa Al-Karfi, wa Syekh Al-Qadim, wa jami' awliya illa nakhussu awliya Allah dis'a wa nakhussu khususan la Sayyid Muhammad Al-Baqir wa Sayyid Zainal Abidin, Syekh Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhum, syai'ulillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'il qulubil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fil masyariqil ardi wa magharibiha barriha bahriha san'a aba'ana ummahatina ajdadana jaddadina masyayikhana masyayikhana, khususan ahli kubur kita semuanya. Subhanallah hadrati Syekh Hashim Syarif Bayi Wahab Hasbullah Bayi Bisri Sansuri Bayi Adlan Ali Bayi Sansuri Badawi Bayi Abdul Karim Bayi Jazuli Bayi Khalid Masuran Bayi Khalid Bangkalan Bayi Muslim Baranggan Nusantara. Thumma ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ali Ma'sum wa jami'i mu'assisi wa mujahidi jami'an awdul ulama bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata wa qawman fi darajil jannah. Syai'ulillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الفاتحة لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة ولجلب الرزق ولدفع البلاء ولقضاء الدنيا ولستر الغم. Semoga yang lagi sakit atau keluarganya yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan yang barokah untuk ibadah kepada Allah SWT. Yang punya kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah, yang punya masalah diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Bi barakati wasril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa dharrata wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Halaman nggih sampai waqala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan berkata siapa Nabi, bersabda siapa Nabi, man zaroni, man siapa orang itu, zaroni ziarah siapa manni kepadaku, muta'ammidan dengan sengaja, orang yang ziarah ke makam Rasulullah dengan sengaja, karena maka ada siapa man, karena maka ada siapa man itu fi jiwari, di dalam atau di dekatku, di sampingku, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Orang yang sengaja ziarah ke makam Rasulullah atau sengaja ziarah sowan kepada Rasulullah, maka orang nanti akan menjadi tetangga Rasulullah di surga itu. Rawa meriwayatkan pada hadis Safal Uqailiyu wa ghairuhu. Wa adapun hal tersebut, penjelasan di atas mulai manja'ani zairon la yahmilu hajatun, kemudian manzaroni itu syai'un sesuatu, la yasma'uhu, yang tidak mendengarkan hu pada syai'. Siapa mukminun orang mukmin, siapa mukminun orang mukmin, wa yahda'u, dan yang diam, wa yahda'u, dan yang diam, anteng, lahu, bagi mukmin apa, balun hatinya, hatta yatasyarrafa, sehingga menjadi mulia siapa mukmin, bil muthuli, dengan sowan, dengan menghadap, baina yadaihi, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ini beberapa manfaat atau nasihat tentang ziarah ke makam Rasulullah. Siapa yang pertama, siapa yang ziarah ke kuburku maka wajib mendapatkan syafaatku. Kemudian siapa yang datang kemudian tujuannya ziarah, ya, tujuannya ziarah kepada Nabi, maka Nabi nanti akan memberikan syafaat. Dan orang yang sengaja ziarah ke Rasulullah nanti di akhirat akan menjadi tetangga atau orang yang dekat dengan Rasulullah. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah termasuk golongan orang yang bisa ziarah ke makam Rasulullah, yang pada saatnya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah dan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wahal bi jununun, wahal adakah itu bi dengan aku apa, jununun, gila, apa aku ini udah gila, hatta usdura, sehingga mengeluarkan siapa aku, amri, perintahku,
lil mukminina pada orang-orang mukmin. Allah yazuru sekiranya tidak mendatangi siapa mukmin rasulahum pada rasulnya mukminin. Wa waliya nikmatihim dan orang yang menguasai nikmat-nikmatnya mukminin. Alladzi lahu yang mana itu lahu bagi Rasul fi unuki kulli mukminin di dalam setiap lehernya setiap orang mukminin minnatun adapun anugerah. Itu muhal. Tidak mungkin ayyakuma sekiranya ada siapa menunaikan siapa kulli mukmin bisyukriha dengan syukurnya mukmin waman dan orang yastati'u yang mampu siapa man ayyukafi'a sekiranya menyamai siapa man pada orang akhrajahu yang mengeluarkan siapa manhu pada man min narin dari neraka abadiyatin yang langgeng ila naimin kepada nikmat-nikmat abadiyin yang kekal. Apakah aku gila atau apakah anu ini senewen apabila aku ini tidak menyuruh umat-umat Islam untuk mendatangi ke makam Rasulullah, padahal dengan sebab Rasulullah itu umat menjadi mulia, dengan sebab Rasulullah itu bumi ini diciptakan, dengan sebab Rasulullah karunia diberikan ya. Maka itu hal yang mukhal, tidak mungkin saya kok kemudian tidak menyuruh umat Islam untuk tidak ziarah ya. Kalau untuk menyuruh tidak ziarah tidak mungkin. Karena apa? Ya itu bentuk syukurnya, bentuk terima kasihnya seorang hamba ya, bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi umat yang diselamatkan, menjadi umat yang dibebaskan dari neraka keabadian menuju nikmat yang abadi, menuju nikmat yang abadi. Jadi makanya aneh kalau ada orang kok kemudian melarang ziarah ke makam Rasulullah ya, ke makam Rasulullah. Bahkan yang lebih aneh lagi kan dulu pernah mau dibongkar, coba makam Rasulullah mau dibongkar, itu kan luar biasa. Masya Allah. Jadi tahun 1924 ketika Syarif Husain dikalahkan, maka kemudian pemerintah Arab itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Saud itu kemudian menjadi Arab Saudi, itu kerjasama dengan paham-paham Wahabi. Dengan paham-paham Wahabi itulah yang kemudian mau membongkar seluruh situs-situs atau tempat-tempat yang bersejarah. Jadi al-amakinut tarihiyah, tempat-tempat bersejarah dalam Islam. Makanya rumah Khadijah, Sayyidah Khadijah itu dihilangkan menjadi pasar, ya. Kemudian makam Maulidur Rasul, tempat lahirnya Rasul, dirubah menjadi perpustakaan. Nah, banyak tempat-tempat bersejarah sudah pada hilang. Kemudian bahkan hampir-hampir saja makam Rasulullah mau dibongkar. Itu kan luar biasa itu. Makanya kemudian ulama-ulama Nusantara waktu itu protes. Jadi ada tim namanya
komite, ada komite Hijaz, ada kelompok para ulama mengutus Kiai Wahab Hasbullah, Syekh Ghanaim Al-Misri, kemudian sama Syekh Asnawi semula. Tapi akhirnya ya mungkin karena berbagai hal yang bisa berangkat hanya Kiai Wahab Hasbullah. Sampai Mekah sana didampingi oleh siapa namanya? Jadi ada kiai yang pendiri Muhammadiyah siapa itu? Kiai Ahmad Dahlan. Ada kiai yang namanya sama dengan Kiai Ahmad Dahlan. Namanya jadi namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi bukan pendiri Muhammadiyah. Itu yang mendampingi Kiai Wahab ketika menghadap kepada Raja Arab ketika itu untuk menyampaikan protes, untuk menyampaikan usulan-usulan. Di antaranya usulannya adalah supaya tidak membongkar makam Rasulullah. Yang kedua, hendaklah memberikan toleransi kepada ulama-ulama bermadhab. Mengapa? Ya, karena sebelumnya itu ulama-ulama bermadhab ada di sana semuanya. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar dari Indonesia, dari Tanara, Banten, yang mendapatkan julukan Sayyidu Ulama Il-Hijaz, pemimpin ulama di tanah Hijaz. Itu orang Banten, itu bermadzhab Syafi'i. Ada Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato Ad-Dimyati Al-Makki, ini juga bermadzhab Syafi'i. Ada Sayyid Ismail, ada Sayyid Abbas, ada Sayyid Alawi, ada macam-macam ulama, Syekh Nahrawi, ada Syekh Mahfud Termas, ada banyak ulama-ulama, dan ulama-ulama dulu bermadzhab semua. Jadi rata-rata bermadzhab Syafi'i yang ada di Mekah itu dulu. Hanya kemudian setelah pemerintah kerjasama dengan paham Wahabi itu, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, maka kemudian ulama-ulama mazhab yang mengajar di masjid itu disingkirkan semuanya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Akhirnya minggir semuanya. Semuanya. Makanya kemudian termasuk Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau kemudian pindah sekitar 26 kilo ya, di daerah Rusyaifah. Jadi seperti itu. Nah, seandainya dulu tidak ada komite Hijaz, tidak ada ulama-ulama yang datang ke sana, dan itu ketika Mbah Yai Wahab ke Mekah sana, itu pesantren-pesantren itu disuruh wiritan semuanya untuk bantu doa. Untuk membantu doa supaya komite Hijaz ini berhasil. Itu membaca ini, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal awali muqtahami. Itu dibaca 500 kali. Jadi setiap santri bacanya 500 kali. Wal habib saja, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal awali muqtahami wal habibul ladzi. Itu seperti itu. Jadi setiap pesantren-pesantren diminta ikut mendoakan keberhasilan komite Hijaz itu. Makanya kemudian alhamdulillah sampai sekarang makam Rasulullah tidak sampai dibongkar. Nah, betapa naifnya kalau seandainya itu dibongkar, ya. Makanya semoga kita semuanya ditakdirkan masih bisa ziarah ke makam Rasulullah. An-naman sesungguhnya orang ya'muru yang perintah siapa man
An-nasa pada manusia Allah yazuru, supaya tidak ziarah siapa nas sayyidal wujudi, kepada sayyid tuannya zat yang perkara yang wujud, pemimpinnya perkara yang wujud, makhluk yang wujud, wa safwatal khalqi, dan pilihannya makhluk. Itulah yadri, tidak tahu, madza, bagaimana, yaf'alu, melakukan, siapa man, annahu, sesungguhnya man itu yahulu, menghalang-halangi, siapa man, baina ibadillahi, antara hamba-hambanya Allah, wa baina rahmatillahi, dan antara rahmatnya Allah. Mengapa? Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rahmatullahi, adalah rahmatnya Allah lil alamina, bagi alam semesta ini. Jadi orang yang menghalang-halangi, katakan melarang orang ziarah ke makam Rasulullah, mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sama dengan menghalangi manusia untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Mengapa? Ya karena Nabi itu adalah rahmatnya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu menjadi rahmat bagi alam ini. Lah kalau kita tidak boleh menghadap, tidak boleh sowan ke makbarohnya, padahal sowan kepada Nabi ketika sudah wafat itu sama nilainya dengan sowan kepada Nabi ketika masih hidup. Ya, jadi kan kemarin di dalam hadis sebelumnya, man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'anna ma zarani fi hayati. Jadi orang yang haji kemudian ziarah ke makam Rasulullah setelah Rasulullah wafat, maka seakan-akan menziarahi Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Lalu fal ya'rif, maka hendaklah mengerti siapa dzalika, pada demikian, fa innahu, atau annahu yahulu baina ibadillahi ila akhirih. Siapa ulaikal mani'una, orang-orang yang mencegah, liya'lamu, supaya mengetahui siapa ulaikal mani'un, fi ayyi mauqifin hum, di dalam posisi mana mereka itu. Jadi kalau mereka itu berpikir lebih jernih, berpikir lebih dalam, berpikir lebih luas, maka mereka itu tidak akan berani untuk melarang orang untuk ziarah kubur. Lah, kalau mereka tetap tidak ngerti, berarti mereka itu ya tidak tahu di posisi seperti apa dia ini di antara umat Islam. Makanya melihat orang itu jangan hanya dilihat dari casingnya, jangan dilihat dari penampilannya saja, jangan dilihat dari pakaiannya. Karena banyak yang jidatnya hitam, yang brewoknya itu luar biasa, ya. Tapi ya begitu, suka mengkafirkan orang, membid'ahkan orang dan sebagainya. Kalau kita mempelajari ulama-ulama dahulu, betapa mereka itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan terhadap umat ini, ya. Kalau kita membaca sejarah para wali dulu yang membawa Islam ke Indonesia,
diteruskan dengan ulama-ulama dahulu. Ya. Ulama-ulama yang seterusnya itu kan ya semisal tadi Bayai Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Termas, kemudian Bayai Khalil Bangkalan, Bayai Soleh Darat, Bayai Siddiq, Bayai Hashim Asy'ari, Bayai Maksum Lasem, Bayai Asnawi, Raden Asnawi Kudus, Bayai Abdullah, Bayai Ridwan. Itu ulama-ulama itu Masya Allah, ulama-ulama yang penuh dengan kasih sayang terhadap umat. Ulama-ulama yang tidak pernah kemudian mengeluarkan kata-kata caci maki. Ulama-ulama yang tidak pernah kemudian menjelek-jelekan kepada umatnya, tidak ada. Jadi mereka itu dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh kasih sayang. Makanya tidak heran kalau Mbah Hasyim umpamanya, mengapa kok pengikutnya menjadi besar luar biasa dan hari ini menjadi terbesar sedunia umpamanya. Ya karena sikapnya yang itu, sikapnya yang lemah lembut, sikapnya yang santun, sikapnya yang ramah, sikapnya yang merangkul kepada umat. Jadi nah ini yang sekarang tidak banyak diikuti oleh orang-orang sekarang ini. Pokoknya tidak cocok bid'ah, tidak cocok kafir, tidak cocok musyrik, tidak cocok munafik dan seterusnya itu. Dan wa ini dan sesungguhnya aku itu hibbu, seneng aku, lama sekiranya mengetahui siapa al-qari'u, orang yang membaca, al-mu'minu, orang yang mukmin, annal ijma'a, atas sesungguhnya ijma', konsensus, ala talabi ziyaratihi, atas tuntutan ziarah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talaban akidan, dengan tuntutan yang kukuh, itu lam yukhalif, tidak menyalahi siapa lam yukhalif, tidak menyalahi siapa qari maupun min tadi. Fi dzalika, di dalam demikian ziaratihi, wala alimun, dan tidak satu orang alim pun, wala jahilun, dan orang yang bodoh pun, wala aswadu, bahkan orang yang kulit hitam, wala abyadu, dan juga orang yang kulit putih, wala rajulun, juga tidak orang laki-laki, wala mra'atun, dan juga tidak perempuan. Bal sarraha, balik menjelaskan siapa ba'du hudatil ummati, sebagian penunjuk-penunjuk umat, ana hadhihi ziyarata, sesungguhnya ziarah ini itu wajibatun, wajib, artinya sebuah keniscayaan kalau orang yang bisa, yang mampu. Jadi sebetulnya hampir tidak ada dari kalangan umat Islam itu yang dulu-dulu ya, itu yang baik itu ulama yang dari Arab maupun yang dari Ajam, maupun dari orang alim maupun yang bodoh, orang yang kulit hitam maupun kulit putih atau laki-laki, semuanya berpendapat sama bahwa ziarah ke makam Rasulullah itu sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting. Firaran, karena lari, minal jafai, dari kerasnya hati.
alladzi rama yang menuduh atau menyebut siapa nabi bihi dengan alladzi tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dawuh man lam yazurhu fa innahu alaihi salatu wassalam begini yang man pada orang lam yazurhu yang tidak ziarah siapa manhu kepada Nabi. Nabi mengatakan orang kalau tidak ziarah kepadaku maka hatinya keras. Fa inna maka Nabi alaihi wasallam qala dawuh sahabat Nabi fima di dalam hadis rawa yang meriwayatkan kepada ma siapa Ibnu Najjarin Ibnu Najjar. Nabi dawuh malam yazurni man siapa orang itu lam yazurni tidak ziarah siapa mani kepadaku faqad jafani sungguh telah keras hati siapa man ni kepadaku. Jadi kalau ada orang haji umpamanya kan udah di sana haji itu. Haji itu kan sudah di Mekah, tinggal ke Madinah. Orang haji kok ndak ke Madinah, ndak ziarah ke makam Rasulullah, sah hajinya, karena rangkaian haji itu sebetulnya hanya di Makkah saja. Tidak ada rangkaian haji di Madinah itu. Ya, di Madinah itu karena orang memang harus ziarah ke makam Rasulullah dan sebagainya. Jadi kalau ada orang haji ke Mekah, kemudian kok tidak ziarah ke makam Rasulullah, orang itu adalah orang yang keras hatinya. Nah gitu. Nabi yang tahu seperti itu. Makanya mesti paket apa saja mesti ada ke Madinahnya. Paket umroh yang sebentar, yang seminggu saja itu juga mesti ada ke Madinahnya. Ya. Jadi kayak paket umroh yang seminggu saja, 9 hari biasanya perjalanannya, 2 hari, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Mesti ada jadwalnya ke Madinah. Karena apa? Ya karena tadi kalau sampai tidak ke Madinah, orang itu adalah orang yang keras hatinya. Nah, jadi ada yang programnya kalau haji itu kan ada yang gelombang awal, gelombang 2. Kalau gelombang pertama biasanya ke Madinah dulu malah sebelum ke Mekah. Kalau yang gelombang 2 ke Mekah dulu baru kemudian ke Madinah. Jadi makanya penting, sangat penting. Dan di Madinah itu kalau bagi jamaah haji bisa melakukan sholat arba'in. Sholat arba'in itu adalah berjamaah selama 40 jamaah di Masjid Nabawi tanpa terputus. Jadi 40 kali jamaah di Masjid Nabawi tanpa terputus. Berarti 8 hari. Karena 8 kali 5 40. Jadi biasanya makanya di Madinah itu biasanya 8 hari setengah dikasih kelebihan 1. Jadi kalau orang masih ketinggalan 1 kali, itu masih dia dapat arba'in. Tapi kalau sudah ketinggalan kok 2 kali, ya udah tidak bisa arba'in, ya, tidak bisa arba'in. Jadi arba'in itu penting karena orang yang sholat arba'in maka akan dibebaskan dari api neraka. Makanya jamaah haji Indonesia itu mesti sangat
berupaya untuk bisa melaksanakan salat arba'in tadi di Masjid Nabawi. Nah, meskipun ada paket ziarah itu biasanya setelah sholat subuh nanti ziarah. Tapi ziarah biasanya jam 10 udah pulang, ya. Jam 10 udah nyampe lagi, karena jangan sampai ketinggalan jamaahnya. Jadi biasanya ziarah ya ke Khandaq, ke Uhud, ke Masjid Jum'ah, ke Masjid Qiblatain, kemudian ke Sukut Tumur dan lain sebagainya. Ya, itu tetapi biasanya tetap tidak sampai jam 11 atau jam 10 biasanya udah nyampe. Karena orang mandi langsung ke masjid. Karena ke masjid itu kalau 1 jam sebelumnya udah tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa masuk. Apalagi ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram itu kalau pas udah deket dengan musim haji itu, Masya Allah. Berangkat Jumatan itu harus jam 9 harus sudah berangkat Jumatan. Kalau berangkatnya sekitar jam 10 nanti udah Jumatannya di jalan, udah tidak dapat tempat. Karena apa? Ya karena jamaahnya orang ratusan ribu orang, semuanya menuju masjid, maka ya ketinggalan ya di jalanan. Ya di jalanan. Nah gitu. Nah jadi sudah. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, mamin ahadin, tidak ada adapun dari seseorang, min ummati, dari umatku, lahu saatun, itu lahu bagi ahad, saatun ada kemampuan lah, ya, ada kemampuan. Ada orang punya kemampuan, baik itu waktunya, duitnya, fisiknya, tsumma lam yazurni, kemudian tidak mau ziarah, tidak ziarah siapa mani kepadaku, falaisa, maka tidak ada itu lahu bagiman apa udhrun, alasan. Jadi kalau ada orang punya duit, sehat, ada waktunya, kok tidak mau ziarah ke makam Rasulullah, maka orang ini tidak ada ampunannya, tidak ada alasannya. Laisa lahu udhrun, tidak ada alasan, ya. Jadi makanya diupayakan, ketimbang dolan main ke Singapura, ke Australia, ya mending umroh, ya mending umroh, karena bisa ziarah ke makam Rasulullah. Ya tapi ya boleh saja sesekali kalau ada duitnya ke mana-mana, tetapi bahwa jangan sampai kemudian tidak sama sekali. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Intinya adalah bahwa penting bagi umat Islam itu untuk berziarah ke makam Rasulullah. Mengapa? Itu bentuk syukur umat Islam ini kepada Rasulullah. Karena dengan Rasulullah, sebab Rasulullah itulah kita menjadi orang yang beriman. Dan sebab Rasulullah itulah kita insya Allah akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga yang hadir semuanya diberikan umur panjang yang barokah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang banyak yang halal dan barokah, dijauhkan dari bala bencana corona dan musibah,
dan kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Dan semoga corona ini segera diangkat dari buminya, ya, diangkat dari buminya, dan negara ini aman, tentram, damai, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Demikian, mohon maaf, Allah muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.